Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi praktikum algoritma dan pemrograman 2 pada modul bab 5, yaitu terkait dengan materi sorting, khususnya strict selection sort atau materi dengan penyeleksian langsung. Apa itu metode selection sort? Metode ini merupakan salah satu metode sorting yang bekerja dengan melakukan pencarian nilai-nilai tertentu, baik itu nilai minimum ataupun nilai maksimum secara terus-menerus, dan membandingkan nilai-nilai yang berada di dalam satu serangkaian data dan memindahkannya ke bagian depan dari rangkaian tersebut. Sehingga dalam metode ini selalu dikenali dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang, di mana bagian depan berisikan data-data yang telah terurut dan bagian belakang berisi data-data yang belum terurut. Jika diasumsikan dalam implementasi pengurutan array, maka elemen dengan indeks-indeks yang lebih kecil merupakan bagian depan atau bagian yang sudah terurut, dan elemen dengan indeks yang lebih besar merupakan bagian belakang atau berisi nilai-nilai yang belum terurut. Lalu bagaimana langkah kerja dari metode selection sort ini? Diawali dengan langkah selection atau penyeleksian. Langkah ini akan mencari nilai yang diinginkan, baik itu maksimum atau minimum, dengan membandingkan nilai pada counter dengan nilai elemen lainnya, di mana counter merupakan posisi tertentu yang dijadikan sebagai patokan pembanding. Selanjutnya, setelah ditemukan nilai yang diinginkan, baik itu nilai yang terkecil maupun nilai yang terbesar, dilakukan proses swapping atau penukaran. Nilai dari posisi counter terkini atau nilai yang dicari akan dipindahkan ke posisi di bagian depan rangkaian data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagian depan merupakan bagian data-data yang telah terurut. Setelah posisi ditukarkan atau melakukan proses swapping, maka counter dapat digeser. Patokan dari pembanding posisinya dapat digeser ke elemen berikutnya. Dan proses ini dapat diulang hingga dilakukan pada seluruh data yang akan diolah atau diurutkan. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kita terkait bagaimana metode ini bekerja, maka disediakan sebuah ilustrasi di mana akan dilakukan pengurutan terhadap sebuah array bertipe integer atau berisi data-data integer, berindeks 4 atau juga dapat disebut berelemen 5, dan proses pengurutannya akan dilakukan dari nilai yang terkecil ke nilai yang lebih besar. Langkah pertama yaitu proses selection atau penyeleksian, sehingga kita akan mencari nilai terkecil yang berada dalam serangkaian data dalam array ini. Ditemukan nilai terkecil pertama yaitu 12, lalu proses pencarian dilanjutkan hingga menemukan nilai terkecil yaitu 10, dan nilai ini kemudian ditukarkan pada posisi counter awal, yaitu counter di indeks 0, sehingga 10 bergeser dengan 48, dan posisi counter digeser yang semula dari indeks 0 ke indeks 1. Kembali lagi melakukan proses pencarian nilai terkecil, ditemukan 12, tidak perlu dilakukan penukaran karena nilai tersebut merupakan nilai dari counter saat ini. Lalu counter digeser, dilakukan pencarian lagi, ditukarkan posisinya bila perlu, dan proses dilakukan hingga seluruh nilai atau nilai dari elemen array telah terurut. Selanjutnya kita akan masuk pada implementasi metode selection sort ini di C++ program atau source code-nya langsung. Di sini dilampirkan sebuah cuplikan atau satu section dari sebuah program, khususnya pada void selection sort,
yang memiliki dua buah argumen, yaitu argumen yang mengirimkan data array-nya dan data ukuran dari array tersebut. Selanjutnya di baris pertama dari void ini berisi deklarasi 3 buah variabel pembantu. Variabel yang pertama yaitu variabel temp yang nanti akan berkaitan dengan proses penukaran nilai. Variabel yang kedua adalah current dan variabel ketiga adalah j, di mana 2 buah variabel ini akan berkaitan dengan proses iterasi. Bisa dilihat di void ini digunakan 2 buah proses iterasi. Iterasi yang pertama berkaitan dengan variabel current dan iterasi kedua berkaitan dengan variabel j. Mengapa dibutuhkan 2 buah iterasi? Jika kita kembali mengingat ilustrasi yang telah ditayangkan sebelumnya, metode selection sort melakukan pencarian secara terus-menerus, sehingga pada proses pencarian tersebut perlu dilakukan iterasi. Lalu iterasi yang kedua akan berkaitan dengan proses penggeseran dari counter, proses penggeseran posisi atau nilai dari counter, sehingga dibutuhkan 2 buah proses iterasi. Iterasi dalam atau iterasi yang terkait dengan variabel j merupakan iterasi yang berkaitan dengan proses pencarian, sedangkan iterasi yang luar yang berkaitan dengan variabel current merupakan iterasi representasi dari penggeseran posisi patokan atau counter. Di dalam iterasi yang kedua terdapat conditional statement atau statement pengendalian. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses selection atau penyeleksian itu sendiri. Dalam void ini proses seleksinya yaitu dengan memeriksa apakah nilai array current lebih besar daripada array j, dan jika posisinya atau nilainya memang lebih besar atau conditional statement ini bernilai true, maka akan dilakukan pertukaran data dengan 3 baris sintaks ini. Ya, pada iterasi pertama initial value dari current variabel current adalah didefinisikan di sini 0 ya, sehingga di sini muncul 0 sebagai nilai currentnya. Lalu kemudian masuk ke iterasi yang dalam, j itu bernilai current plus 1. Jika posisi current atau nilai currentnya adalah 0, maka nilai j-nya adalah 1. Sehingga dapat dilihat di gambar ini, currentnya ada di indeks 0, yaitu posisi yang putih ini, lalu j-nya itu posisi panah ungu ini, di indeks 1. Lalu kemudian masuk ke conditional statement, dicek dari nilai array current dan array j, dibandingkan. Nilai array current merupakan nilai yang berada di indeks 0, yaitu 30. Array j bernilai pada indeks 1 ini 20. Lalu dibandingkan apakah 30 lebih besar dari 20. Karena conditional statement-nya bernilai true atau ya 30 lebih besar daripada 20, maka proses akan dilanjutkan ke penukaran. Nilai 20 ini akan ditukarkan ke 30, namun memerlukan variabel bantuan yaitu variabel temp, sehingga mula-mula nilai array current akan disimpan dulu di variabel temp, lalu array current nilai yang baru akan diisikan dari array j, dan array j akan digantikan nilainya dengan nilai yang berada dalam variabel temp, sehingga nilai 30 dan 20 berhasil ditukarkan seperti pada gambar. Setelah seluruh sintaks yang berada dalam conditional statement dijalankan, maka akan keluar dari conditional statement-nya kembali lagi ke iterasi yang ada di dalam ini.
awalnya J-nya tadi adalah current plus 1, 0 plus 1 yaitu 1 ditambah 1, sehingga J-nya adalah 2. Lalu kemudian dicek lagi array current dan array J-nya. Sekarang posisi array current-nya adalah 20. Lalu array J-nya, array yang ada di indeks kedua, nilainya adalah 10. Lalu kemudian dibandingkan 20 apakah lebih besar daripada 10, dan karena iya, maka kita perlu melanjutkan ke proses pertukaran. Masuk ke conditional statement-nya, ditukarkan, disimpan dulu di temp, lalu kemudian diisi atau dipindah nilai dari J ke current, lalu nilai dari array J ini akan berisikan nilai yang berada di variabel temp. Sehingga bisa dilihat di gambar ini, posisinya antara 10 dan 20 telah ditukarkan. Setelah menjalankan semua sintaks yang berada dalam conditional statement, kembali lagi keluar ke iterasi yang ada di dalam ini, sehingga nilai J bertambah lagi 1 menjadi 3. Lalu kemudian dilakukan penyeleksian lagi atau pembandingan. Nilai array current yang sekarang adalah 10 dan nilai array J-nya adalah 40. Statementnya dari conditional statement ini bernilai false, sehingga tidak perlu menjalankan 3 baris sintaks untuk menukar nilai ini. Langsung keluar ke iterasinya lagi, bergeser yang semula nilai J-nya 3 bergeser atau bertambah 1 menjadi 4, sedangkan 4 itu tidak kurang dari size array-nya. Maka iterasi yang dalam ini selesai dan posisi akhirnya seperti ini, 10, 30, 20, 40. Keluar ke iterasi yang ada di luar atau yang berkaitan dengan nilai current. Nilai current yang semula 0 akan digeser atau ditambah 1 menjadi nilainya 1. Sehingga posisinya sekarang ada di ini, yang putih kedua ini berisi nilai 30. Selanjutnya masuk ke proses seleksinya, yaitu mendefinisikan ulang nilai J-nya. J-nya adalah current plus 1 karena posisi current-nya ada di indeks ke-1, maka 1 plus 1 adalah 2, nilai J-nya adalah 2. Maka posisi untuk seleksinya bisa dilihat yang panah ungu ini berada di indeks kedua. Lalu dibandingkan apakah 30 lebih besar daripada 20. Jika iya, dilakukan proses pertukaran dengan bantuan variabel temp, sehingga bisa dilihat di gambar ini, nilai 20 dan 30 telah ditukarkan. Lalu keluar ke iterasi yang ada di dalam ini, menambah nilai J-nya yang semula 2 digeser ke 3, tambah 1 menjadi 3, sehingga posisi J sekarang ada di sini, di bagian yang bernilai 40 ini. Kemudian dicek lagi apakah array current-nya saat ini bernilai 20 lebih besar daripada 40. Jika tidak, maka tidak perlu dilakukan proses pertukaran, langsung saja kembali lagi ke iterasi yang ada di dalam. Nah, karena posisi J sekarang sudah bernilai 4 atau tidak kurang dari ukuran array-nya, maka iterasi yang dalam ini bisa dihentikan untuk kemudian keluar ke iterasi yang ada di iterasi yang ada di luar untuk menambah 1 nilai dari current yang semula 1 menjadi nilainya 2. Sehingga posisinya sekarang, posisi current-nya, array current ada di 30 ini ya. Lalu kemudian masuk ke iterasi yang dalam, J-nya ada di current plus 1 atau array indeks ketiga ini, yang posisinya ada bernilai 40 ini.
untuk kemudian diperiksa lagi apakah recurrent saat ini adalah 30 dan array J-nya 40. 30 apakah lebih besar daripada 40? Karena conditional statement-nya bernilai false, maka tidak perlu dilakukan proses pertukaran. Langsung saja kembali ke iterasi yang ada di dalam ini, menambah nilai J plus 1, yaitu semula 3 digeser menjadi 4. Karena J adalah 4 dan 4 itu tidak kurang dari size array-nya, maka proses iterasi yang ada di dalam yang berkaitan dengan indeks J ini dapat dihentikan, langsung saja keluar, melanjutkan iterasi yang di luar, menggeser posisi current-nya yang semula 2 menjadi 3. Masuk ke iterasi J lagi, karena J initial positionnya dinyatakan current plus 1 dan current bernilai 3 ditambah 1, maka di sini bisa dilihat J-nya 4 dan 4 itu ternyata sudah melebihi size dari array-nya, maka iterasi yang kedua ini langsung dihentikan, tidak perlu masuk ke sintaks yang ada di dalamnya, langsung dihentikan dan kembali lagi ke iterasi yang ada di luar untuk menambah nilai current plus 1 yang semula 3 menjadi 4. Lalu karena nilai current adalah 4, tidak kurang dari size array-nya, iterasi ini bisa dihentikan. Saat kedua iterasi ini telah berhenti, posisi akhirnya adalah seperti ini ya. Datanya sudah terurut 10, 20, 30, dan 40. Mungkin seperti itu untuk implementasi di dalam program C++ ya. Kita memerlukan data dari array-nya atau data yang akan diurutkan seperti apa, lalu kemudian data size-nya sebagai patokan iterasinya sampai kapan berhentinya, lalu kemudian kita dibantu oleh 3 buah variabel, yaitu variabel temp, current, dan J. Variabel current dan J akan berkaitan langsung dengan proses iterasi, sedangkan variabel temp akan berkaitan dengan proses pertukaran. Untuk selection sort ini fungsinya memerlukan 2 buah proses iterasi. Iterasi yang pertama untuk menggeser nilai current atau counter positionnya atau patokan pembandingnya. Lalu iterasi yang kedua berisi proses pencarian data nilai, baik itu yang terkecil ataupun terbesar. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu berada di conditional statement ini. Nilai yang diinginkan akan ditentukan di conditional statement ini. Dan jika memenuhi syaratnya sesuai yang dibutuhkan, apakah nilai yang lebih besar ditukarkan ke nilai yang terkecil untuk pengurutan dari kecil ke besar ataupun sebaliknya, maka dalam conditional statement ini juga diikuti dengan proses penukaran atau swapping. Ya, mungkin seperti itu dari metode selection sort pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat ditanyakan langsung ke asisten masing-masing. Demikian dan terima kasih.